Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar bilangan, dan yang kedua kita akan membahas operasi akar bilangan yang di dalamnya terdapat menyederhanakan akar, dan yang kedua adalah perkalian dan pembagian akar bilangan. Disimak ya penjelasan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi tentang akar bilangan. Nah, di sini anak-anak perlu paham dulu tentang pengertian dari akar bilangan itu sendiri. Nah, bentuk akar itu sebenarnya erat kaitannya dengan pemangkatan. Oke, jadi akar bilangan itu merupakan invers atau kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi seperti ini. Jika hasil pemangkatan dari A pangkat N itu hasilnya adalah B, maka nilai akar pangkat N dari B itu adalah A, dengan syarat B lebih besar atau sama dengan 0. Ibu ambil contoh seperti ini. 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ya, 9, benar. Maka kalau kita balik, akar pangkat 2, akar pangkat N ya, akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan berapa? Ini sama dengan 3. Nah, jadi bentuk akar itu sebenarnya adalah kebalikan atau invers dari bentuk pangkat. Seperti itu. Oke, yang berikut kita lihat lagi hubungan antara bilangan dan pangkat pecahan ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, akar bilangan itu erat kaitannya dengan bentuk pangkat, apalagi bentuk pangkat pecahan. Oke. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 itu memenuhi syarat seperti ini. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Oke. Jadi akar pangkat N dari A dipangkatkan M itu sama dengan A dipangkat dengan M per N. Atau akar pangkat N dari A dipangkatkan M itu hasilnya sama dengan A pangkat ini, M per N. Oke. Ibu ambil contoh. Seperti ini. Akar dari 14. Oke, sama dengan berapa? Nah, ini bacanya akar pangkat 2 ya, walaupun tidak ditulis, tetapi bacanya itu akar pangkat 2. Biasanya kalau akar pangkat 3 itu ditulis, nah, misalnya. Oke, akar pangkat 3. Tapi kalau akar pangkat 2 itu biasanya tidak ditulis. Jadi nilai 2-nya itu tidak ditulis. Oke. Akar pangkat 2 dari 14. Nah, kalau kita mau ubah ke bentuk pangkat pecahan, di sini 14 itu kan pangkat 1 nih. Jadinya kalau kita mau ubah menjadi 14 dipangkat dengan berapa? 1 per berapa? Di sini 2. Oke. Jadi bentuk akar itu sebenarnya kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Oke. Baik, untuk lebih jelas Ibu mau berikan beberapa contoh soal. Tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Oke. Tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Yang pertama, akar dari 289. Oke. Berapa hasilnya? Nah, di sini kita cari bilangan pangkat yang hasilnya tuh 289. Ada tidak? Oh, ternyata ada. Berapa? 17. Oke. 17 pangkat berapa? Pangkat 2. Oke. Karena 17 pangkat 2 tuh hasilnya 289. Oke. Jadi akar dari 289, langkah pertama tuh kita bisa ubah menjadi akar pangkat 2 dari 17 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi ini, pangkat pecahan. Maka bisa ditulis 17 pangkat 2 per ini, 2 yang ini, per 2. Oke. Maka sama dengan berapa? Sama dengan 17 pangkat 1. 2 per 2 ini kan 1 kan? Atau 17 pangkat 1 sama dengan 17.
Seperti itu. Atau misalnya tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari negatif 729. Oke. Ya, berapa ini? Oke. Maka langkah pertama kita cari bilangan berapa, bilangan berapa yang dipangkatkan berapa, hasilnya negatif 729. Oke. Berarti di sini bilangannya adalah negatif 9. Negatif 9 pangkat berapa? Negatif 9 pangkat 3. Negatif 9 pangkat 3 ini hasilnya kan sama dengan negatif 729. Oke. Maka kita bisa ubah. Cara ubahnya bagaimana? Seperti yang di atas ya, seperti konsep yang di atas. Berarti negatif 9 dipangkat berapa ini? 3 per 3. Oke. Tahu sama dengan negatif 9. Seperti itu. Jadi bentuk akar itu sebenarnya erat kaitannya dengan bentuk pangkat pecahan. Kita masuk pada bagian yang berikut adalah operasi akar bilangan. Nah, sebelum melakukan operasi akar bilangan, kita harus memahami dulu bagaimana menyederhanakan akar bilangan irasional. Dalam menyederhanakan akar bilangan, itu anak-anak perlu memperhatikan atau perlu memahami duluan tentang bilangan pemangkatan. Karena ingat bahwa bentuk akar itu kaitannya dengan pemangkatan. Oke. Kalau akar pangkat 2, maka kaitannya dengan bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Kalau akar pangkat 3, maka kaitan dengan bilangan pangkat 3. Oke. Di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, yang pertama adalah akar 63. Akar pangkat 2 dari 63 itu untuk menyederhanakannya, yang pertama kita cari bilangan kuadrat berapa yang dikalikan suatu bilangan lain itu menghasilkan 63. Nah, di sini Ibu pakai 9. Oke. 9 dikali dengan 7. 9 kali 7 sama dengan 63. Berarti akar 63 ini kita ubah menjadi akar dari 9 kali 7. Selanjutnya kita bisa tulis terpisah. Akar 9 kali dengan akar 7. Nanti hasil dari akar 9 itu sendiri adalah 3, baru dikali dengan akar 7. Atau tulis saja 3 akar 7. Yang kedua, Ibu ambil contoh akar 80. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, yang pertama kita cari dulu bilangan kuadrat, bilangan pangkat 2. Kenapa kita pakainya bilangan pangkat 2? Karena di sini akarnya akar pangkat 2. Kita cari bilangan pangkat 2 yang dikalikan dengan satu bilangan lain, hasilnya itu adalah 80. Oke, coba lihat mana yang punya peluang. Oke, ternyata yang punya peluang itu adalah 16. Kenapa? Karena 16 kalau dikali dengan 5 itu kan hasilnya 80 kan? Oke, kita pakainya 16. Maka sama dengan ini, kita tulis terpisah, akar 16 dikali dengan akar 5. Maka akar 16 berapa? Oh, akar 16 4. Berarti 4 dikali akar 5 kan? Tahu hasilnya adalah 4 akar 5. Oke. Yang berikut, bagaimana dengan akar pangkat 3? Contoh, sederhanakan bentuk dari akar pangkat 3 dari 72 misalnya. Oke. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita cari bilangan pangkat 3 yang dikalikan dengan satu bilangan lain, hasilnya tuh 72. Berapa yang punya peluang? Tuh. Oke. Ternyata di situ ada bilangan 8. 8 kalau dikali dengan 9 itu hasilnya adalah 72 kan? Nah, selanjutnya kita sederhanakan, kita pisahkan. Berarti akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan akar pangkat 3 dari 9. Oke, sama dengan akar pangkat 3 dari 8 berapa? Ini, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 2
dikali dengan akar pangkat 3 dari 9. Apakah akar pangkat 3 dari 9 ini bisa disederhanakan? Ternyata tidak bisa lagi kan? Berarti hasilnya ya tetap. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 9. Oke, yang berikut. Ibu kasih contoh yang berikut. Oke, yang keempat. Misalnya, akar pangkat 3 dari 108 misalnya. Oke. Nah, berarti kita cari bilangan pangkat 3 yang dikalikan dengan satu bilangan lain, hasilnya itu 108. Berapakah kira-kira? Oke. Ya, di situ Ibu bisa pakai 27. 27 kali berapa? 27 kali 4. Hasilnya adalah 108. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Kita tulis terpisah. Akar pangkat 3 dari 27 dikali dengan akar pangkat 3 dari 4. Oke. Akar pangkat 3 dari 27 itu tidak lain adalah 3. Sedangkan akar pangkat 3 dari 4 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi hasil akhirnya itu adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Seperti itu. Jadi anak-anak perlu ingat bahwa untuk menyederhanakan bentuk akar, entah itu akar pangkat 2, akar pangkat 3, langkah pertama kita harus paham dulu tentang bilangan pangkat. Baik anak-anak, yang berikutnya kita masuk pada perkalian dan pembagian akar bilangan. Nah, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku akar pangkat 2 dari A kali akar pangkat 2 dari B itu sama dengan akar pangkat 2 dari A kali B. Begitu juga dengan pembagian, akar pangkat 2 dari A bagi akar pangkat 2 dari B sama dengan akar pangkat 2 dari A bagi B. Akar pangkat 3 dari A kali akar pangkat 3 dari B itu sama dengan akar pangkat 3 dari A kali B. Atau pada pembagian, akar pangkat 3 dari A bagi akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari A bagi B. Nah, ini berlaku jika A dan B itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, anak-anak, untuk menyelesaikan soal-soal tentang bentuk akar itu adalah yang pertama kita harus lihat bahwa akar-akar yang bisa dikalikan atau dibagikan itu adalah akar-akar bilangan yang senama. Ingat, akar-akar bilangan yang senama. Seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, misalnya tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Oke, yang pertama misalnya akar 3 kali akar 12 misalnya. Oke. Nah, di sini kedua bentuk akar ini adalah akar yang senama. Akar yang senama. Kenapa? Karena ini sama-sama akar pangkat 2. Jadi bisa diselesaikan. Oke. Atau bisa disederhanakan. Oke. Selanjutnya kita tulis menjadi akar dari 3 kali 12 atau sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 yaitu 6. Oke. Atau misalnya yang kedua, tentukan hasil dari 2 akar 3 kali akar 15 misalnya. Oke, apakah ini bisa diselesaikan? Bisa. Karena apa? Karena akar-akar ini adalah akar-akar yang senama. Akar-akar yang senama ya. Akar yang senama itu adalah akar bilangan yang pangkat dari akarnya itu sama. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita tulis menjadi 2 yang ini kali akar 3 kali akar 15. Oke. Atau sama dengan 2 dikali akar dari ini. Ini kan bisa digabungkan 3 kali 15. Oke. Maka bisa sama dengan 2 kali akar berapa? 3 kali 15, 45. Nah, selanjutnya akar 45 ini kita sederhanakan. Seperti yang tadi penjelasan Ibu. Kita cari dulu bilangan, karena di sini akar pangkat 2, maka kita cari bilangan yang pangkat 2, bilangan kuadrat,
yang dikalikan dengan bilangan lain itu hasilnya 45. Jelas ya, di situ yaitu 9 dikali dengan 5. Oke, karena 9 ini bilangan kuadrat, kalau dikali dengan bilangan lain yang hasilnya bisa menghasilkan 45. Oke, maka selanjutnya bisa ditulis menjadi 2 kali akar 9. Berapa akar 9? Akar 9 sama dengan 3. Berarti 2 kali 3. Akar berapa sisa di dalam? Akar 5. Oke, atau sama dengan 2 kali 3, 6. 6 akar 5. Akar 5 tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 5. 6 akar 5. Masuk pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Ibu ambil contoh untuk pembagian. Misalnya, akar 240 dibagi dengan akar 5, misalnya. Oke. Ingat, kedua bentuk akar ini sudah merupakan akar-akar yang senama. Karena itu bisa langsung diselesaikan. Maka, langsung saja kita tulis akar dari 240 bagi 5. Oke, berapa 240 bagi 5? Oh, ternyata 240 bagi 5 itu hasilnya 48. Oke, selanjutnya kita sederhanakan lagi yang akar 48 ini. Ingat, karena di sini akar pangkat 2, maka kita cari bilangan pangkat 2 yang dikali dengan bilangan lain hasilnya tuh 48. Berapakah? Oke, benar sekali, 16. 16 dikali berapa? Kali 3. 16 kali 3 kan 48 kan? 16 ini bilangan kuadrat ya, atau bilangan pangkat 2. Oke, jadi selanjutnya akar 16 kali 3 bisa dipisahkan. Atau langsung mau hasil boleh. Akar 16 adalah 4, sedangkan sisanya adalah akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Berikutnya kita masuk contoh soal nomor 4. Nah, di contoh soal nomor 4 ini Ibu ambil contoh 6 akar pangkat 3 dari 4 bagi akar pangkat 3 dari 16. Nah, oke, untuk contoh ini agak istimewa. Kenapa? Karena walaupun akar-akarnya sudah senama, tetapi belum bisa langsung disederhanakan. Mengapa? Karena ini anak-anak. Oke, kalau seperti contoh di atas kan kita langsung bagi nih, 240 bagi 5 gampang kan? Nah, tapi contoh yang ini, walaupun akar-akarnya sudah senama, kita tidak bisa langsung bagi 4 bagi 16. Oke, karena hasilnya pasti pecahan kan? Karena 4 ini lebih kecil dari 16. Maka dari itu kita ubah dulu. Bentuk yang pertama ini kita ubah supaya dia lebih besar dari 16. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Langkah pertama, kita punya bilangan 6. Nah, 6 ini kita ubah dulu. Kita ubah menjadi 3 kali 2. Oke, 3 kali 2, lalu dikali ini, tetap akar pangkat 3 dari 4 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Oke. Selanjutnya, nah, di sini 3 Ibu tetap pakai, 2-nya ini Ibu kasih masuk gabung menjadi bentuk akar. Oke, sekali lagi 2 ini Ibu masukkan ke dalam bentuk akar. Maka Ibu bisa tulis menjadi 3 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. 2 ini kalau kita masukkan ke dalam bentuk akar maka dia jadi pangkat 3 ya. Karena di sini kan akar pangkat 3. Oke, jadi 2 yang ini pangkat 3 dikali dengan 4. Lalu kita bagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Oke, mungkin anak-anak bingung bagaimana caranya ini kita 2 yang ini dimasukkan ke dalam akar maka jadinya 2 pangkat 3. Bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat sama-sama. Akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Atau sama dengan 2 pangkat 1. Jadi 2, bilangan 2 ini kalau kita ubah ke bentuk akar pangkat 3, maka dia bisa menjadi ini, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Oke, jadi bilangan 2 yang ini, Ibu masukkan ke dalam bentuk akar, maka dia jadi ini, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Oke, jadi
kita mau gandeng 2 ini kita masukkan ke dalam gabungkan dengan 4 ini. Jadi jangan lupa dikali dengan 4. Lalu bagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Ingat, tujuan kita adalah membuat yang pertama ini dia harus lebih besar daripada 16. Supaya kita bisa bagi. Oke, maka sama dengan 3 kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, 8 kali 4. Lalu bagi akar pangkat 3 dari 16. Oke, maka sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Oke. Bagi akar pangkat 3 dari 16. Nah, di sini ini akar-akarnya itu, akar bilangannya itu sudah senama dan sudah bisa dibagikan karena ini 32 sudah bisa dibagi dengan 16. Yang awalnya 4 bagi 16 tidak bisa, kita ubah supaya bilangan yang pertama ini dia, bentuk akar yang pertama ini dia lebih besar daripada 16. Oke, maka sama dengan 3 kali akar pangkat 3 dari, bisa langsung kita tulis 32 bagi 16. Oke, maka sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 32 bagi 16 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 2. Sekian tadi penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi ya.